Batu sandang yang teguh, aku mohon berteduh. Sucikanlah hatiku oleh darah-Mu Yesus, dari dosaku lepas, dari hukuman bebas. Tangis serta ratapan, memberi keampunan, rajin serta usaha, tak menghapuskan dosa, tiada jasa padaku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Amin, haleluya. Pada hidupku, bila tiba ajalku, bila ku bertemu kelak dengan Tuhan Yesusku, batu sandang yang sempurna hanya Tuhan Yesus Kristus. Petrus pasal yang pertama ayat 18-19, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Tuhan Yesus yang maha sempurna, terima kasih Tuhanku, ku diselamatkannya hanya oleh kasih karunia-Mu. Ku dipanggil menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau setia dan mau taat, menjadi anak Tuhan Yesus. Ku mau setia dan taat, Yesus sampai akhir hidupku. Ya Tuhan, punyalah segala kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau tertinggi, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, nama-Mu yang agung, mulia, kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, sucikanlah hatiku oleh darah-Mu yang kudus. Tebus dosaku lepas, ubahlah hatiku, memiliki kehidupan yang baru. Kau
bawa mimpi hidupku untuk nanti kelak bersama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ku mau dengar firman-Mu. Kuduskan mulut hamba-Mu, sucikan tubuh jiwa rohku, kuduskan hatiku. Ku simpan firman-Mu, ku taruh firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Ampunilah dosaku, sucikanlah hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan dari Engkau. Pakailah ya hidupku Tuhan Yesus, untuk tujuan hamba-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Sebentar kami baca firman-Mu. Berkat rahmat anugerah kasih daripada Tuhan Yesus turun menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Kami hamba-Mu, kami anak-anak-Mu, semua dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu Yakob Rahmat dan kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan sudah pelihara hidup kita. Oleh karena Dia, Yesus adalah batu karang. Di sini judulnya batu zaman, ya, Rock of Ages. Ya, Dia adalah batu, Kristus adalah Tuhan Yesus. Sebab tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 4 bahwa Kristus adalah batu penjuru. Dia adalah batu, gunung batuku. Siapa yang bisa lawan batu, saudara? Ya, batu keras sekali itu. Ya, pada waktu saya ke Israel, kalau Bapak itu pergi ke Petra, ya, di situ kita lihat, ya, gunung batu yang teguh, ya. Itu ciptaan Tuhan, itu arti simbolik bahwa Yesus gunung batu yang teguh. Tidak akan goyah kita kalau bersama dengan Tuhan Yesus. Karena tadi firman Tuhan katakan, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Itu tertulis yang selalu saya baca ayat ini. Menjadi ayat pegangan hidup saya untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 Tawari pasal 29 ayat 11, 12, 13 saudara. Itu firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Karena semua kejayaan, kebesaran, kehormatan, kemasyuran, keagungan, itu segala-galanya itu milik Tuhan. Baik di yang langit, di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Ya sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu. Sebab nama-Mu kami puji. Nama Tuhan yang agung, sempurna, kekal sampai selama. Oh, kita bersyukur kepada Tuhan sebab kasih-Nya yang sempurna, luar biasa dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari, kalau malam hari kita selalu baca perjanjian baru supaya kita selesai Efesus pasal 5, supaya sudah selesai satu pasal, yaitu kita membaca dari ayat 22 sampai 33. Puji Tuhan, kita bersyukur senantiasa. Kita ikuti kasih karunia Tuhan. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kau melangkah bersama Tuhan, ikuti firman Tuhan. Seperti yang firman Tuhan sampai kemarin, itu kita belajar taat, ya, sebagai anak Tuhan harus taat, ya. Taat kepada firman Tuhan seperti dalam Efesus 5 ayat 1 kemarin kita sudah baca. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak yang kekasih. Kita adalah anak-anak kekasih Tuhan Yesus. Kalau kita taat, kalau bandel ya sudah kita lewat saudara. Tapi kalau kita taat kepada firman Tuhan, bagaimana kita membangun diri kita untuk disayang sama Tuhan, yaitu kalau kita taat kepada firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33, demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya, sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang,
tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ayat 33 terakhir. Bagaimana juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang begitu indah, yang luar biasa, firman Tuhan yang maha sempurna. Inilah firman Tuhan, sumber kebenaran. Terang jalan Tuhan ada bersama kita. Kalau kita mau setia, cinta Yesus, kita mau taat. Amin. Kita mau rajin baca Alkitab, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Terus tidak ada pribadi yang lain, hanya Yesus. Tidak ada buku lain buat kita, satu-satunya yang menjadi pegangan hidup. Buku pegangan hidup ya. Kalau buku sekolah bukan pegangan hidup. Buku sekolah hanya sebagai pengetahuan, supaya kita tahu. Kalau kita sudah bekerja, mana sekolah tetap buku pegangan sekolah 1 tambah 1 2. Nah, itu sekolah pengetahuan dasar Bapak ya. Itu kita kantor tidak kerjanya seperti itu. Tapi pegangan hidup kita firman Tuhan, tidak boleh berbuat jahat ya, harus berbuat baik. Itu ada di dalam Alkitab itu. Ya, jadi firman Allah sebagai pegangan buat kita, menjadi tolak ukur supaya nanti kaitannya dengan surga. Kita jago di sekolah tidak bisa beli surga. Saudara jago pengetahuan boleh, hebat perbuatan baik seperti tadi dalam pujian ya. Biarpun kita berbuat baik tidak bisa menghapus dosa kita. Biarpun ada jasa apapun yang kita kerjakan, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, tidak bisa kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Dan firman Tuhan mengajar kita. Mari, ini bicara keluarga Bapak ya. Ini bicara suami, istri, keluarga. Karena saudara, Bapak Ibu, perlu kita sadari bersama, Tuhan yang ciptakan laki perempuan pada waktu Adam dan Hawa. Jadi kenapa kok di ayat 22 hai istri bukan hai suami? Karena yang pertama diciptakan adalah Adam bukan Hawa. Jadi kita secara alam kodrat, kita harus sadar bagi para imam-imam, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Mari saya mau bahas, masing-masing saya mau bahas ya. Laki-laki diciptakan Tuhan, perempuan diciptakan Tuhan, tapi laki-laki diciptakan Tuhan dari abu, dari tanah. Ya. Tapi kalau perempuan dalam Alkitab itu dari tulang rusuk. Makanya di Kejadian pasal 2 ayat 18, istri sebagai penolong. Makanya penolong ini, maka ayatnya sini tolong. Ya, istri tunduklah kepada suami. Artinya tunduk itu menolong suami. Ya, ini saudara. Jadi jelas ini. Hai istri, karena istri diciptakan Tuhan sebagai penolong. Ya. Dan harus tunduk sama seperti kepada Tuhan. Jadi dua-duanya ini setara Bapak Ibu ya. Sentralnya Tuhan Yesus. Istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Suami mengasihi istri, sentralnya kepada Tuhan. Jadi dua-duanya kalau sentralnya Tuhan Yesus, aman saudara. Jadi saya mau terangkan ya, 3 tambah 3 tambah 1, 7 angka sempurna. 3 itu saya katakan, istri di sini sebagai istri memiliki 3 fungsi. Yaitu sebagai penolong, ya, sebagai penghibur, juga sebagai penasehat. Ya, itu Alkitab itu. Firman Allah, penghibur, Roh Kudus. Kalau segala penolong dikaitkan dengan firman Allah, itu istri diciptakan Tuhan, ya, dia sebagai penolong. Coba baca di Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat 18, itu saya artikan rohani, ya, dikaitkan semua dikaitkan rohani. Kalau semua dikaitkan firman Allah rohani, aman kita. Kejadian pasal 2 ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan. Nah, sepadan, setara, sepadan. Jadi artinya menolong, ya. Dan penolong itu tertulis dalam Alkitab. Roh Kudus itu, coba kita baca dalam Injil Yohanes pasal 14. Saya baca ini pelajaran Bayu tentang keluarga ya. Sama ayatnya saudara. Maksudnya kata-kata kalimat ini. Yohanes 14 ayat 16 demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu. Nah, memberi kepadamu seorang penolong yang lain. Nah ini waktu di Kejadian pasal 2 ayat 18 itu dikatakan penolong yang lain. Sama. Coba ayat 18. Aku akan menjadikan penolong bagi, ada kata-kata penolong ya. Jadi Roh Kudus itu akan menyertai istri ya. Istri tunduk kepada suami karena istri sadar bahwa ibarat dia secara rohani
Dialah apa? Dia adalah Roh Kudus. Jadi kita menolong kepada suami, dasari menghormati, karena dalam dirinya, oh ya, aku diciptakan seperti Roh Kudus, menolong, menghormati. Roh Kudus kan sangat baik. Roh Kudus sama kita sangat baik, sangat cinta. Dan Roh Kudus akan menyertai seperti dia 14:16. Penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Istri harus setia sama suami sampai selama-lamanya, sampai nanti di surga bersama Tuhan, ya. Jadi selama-lamanya ini. Jadi istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi istri sentralnya kepada Kristus. Lihat suami, biarpun suami nyakitin, kita berdoa supaya suami, angkat suami itu nanti sama-sama saudara. 3 saya katakan. Istri sebagai penolong, karena apa? Baik Roh Kudus. Dan kedua, sebagai penghibur. Sebagai penghibur, Roh Kudus. Juga sebagai penghibur, ayat 26. Juga sebagai penasihat, saudara. Roh Kudus memberikan nasihat buat kita. Istri juga memberikan nasihat. Memberikan hiburan. Jadi suami itu juga kalau lagi susah, diberikan hiburan seperti Roh Kudus. Dan sebagai penasihat, tertulis dalam Kisah Rasul 9 ayat 5. Roh Kudus, Yesus Kristus sebagai penasihat ajaib. Jadi Roh Kudus itu dahsyat, saudara. Ya, demikian istri. Ya, istri, kalau suami-suami dibalik keberhasilan suami, itu karena ada istri yang menolong. Kalau istri tidak ditolong, suami itu nggak berhasil, saudara. Ya, kita sebagai suami-suami jangan sombong. Ya, kalau kita tidak ditolong istri, gawat kita, saudara. Rusak kita. Ya, oleh karena itu mari suami-suami harus mengasihi istri. Jadi istri menghormati suami seperti kepada Tuhan. Coba Kisah Rasul 9 ayat 5 dikatakan yang B, ya. Namanya disebutkan orang apa? Penasihat ajaib, penasihat Roh Kudus, ya. Roh Kudus. Ya. Jadi istri itu makanya apapun yang dikerjakan suami, setiap keputusan-keputusan dari suami, sebaiknya saudara, sesuai firman Tuhan. Mari kita tanya kepada Tuhan. Nomor 1 tanya kepada Tuhan. Kedua, tanya runding dengan istri. Karena istri itu punya kepekaan Roh Kudus. Akan memberikan nasihat, memberikan jalan keluar. Itu berikutnya. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah. Jadi artinya semua dari ayat 22 sampai 24 itu sentralnya Tuhan Yesus. Istri tunduk kepada suami. Bukan berarti akan disewenang oleh suami. Tidak boleh, saudara. Suami tidak boleh sewenang. Itu ayat 25 kepada suami itu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus. Jadi saya sudah katakan tadi 3, ya. Istri fungsinya dia sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai penasihat. Memberikan hiburan. Kalau suami susah, berikan. Karena Roh Kudus juga sebagai yang penghibur. Dalam ayat 26 dia. Dan penasihat. Maksudnya Roh Kudus sebagai penasihat, istri penasihat untuk membawa kabar kebenaran. Di ayat 17, Roh Kudus itu roh kebenaran. Jadi memberikan nasihat supaya suami-suami berjalan di jalan yang benar. Supaya Roh Kudus akan mengingatkan, istri juga ingatkan kan. Si ayat 26, Roh Kudus akan mengajar kita. Bila perlu istri juga artinya memberikan ingatan kepada suami. Jangan nanti bisa berdampak begini-begini seperti saya sekarang seringkali istri saya memberikan nasihat kepada saya. Dalam rangka apa? Supaya hidup kita jadi benar. Itulah diciptakan Tuhan itu pasangan yang luar biasa, ya. Sehingga demikian keluarga kita diberkati Tuhan. Terus suami juga saat istri sudah jelas, ya. 3 tambah 3 1 siapa? Tuhan Yesus. Dan fungsi suami juga sama. Rin apa? Sebagai raja, imam dan nabi. Kenapa? Yesus sebagai raja. Dan suami juga harus sebagai imam, membawa keluarga, istri, anak-anak untuk lebih dekat dengan Tuhan, dengan cinta kasih. Terus nabi tidak boleh selingkuh. Nah, nabi itu Yesus sebagai nabi, membawa istri hidup di dalam kekudusan. Suami harus hidup kudus, tidak boleh selingkuh, tidak boleh pacaran lagi. Kalau sudah berkeluarga, sudah saya katakan kemarin kan, seorang hamba Tuhan, dia akan penatua, harus 1 istri. Setiap kita diciptakan tulang rusuk 1. Suami diciptakan sama Tuhan Adam, diciptakan tulang rusuk, itu salah satu tulang rusuk, bukan banyak rusuk. Dan di 1 Samuel 4 ayat 4, hai kamu masing-masing, supaya apa? Menjadikan perempuan menjadi seorang istri, dari 1 istri. Jadi 3 fungsi dari suami, 3, ya. 3 perempuan tadi, yaitu sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai penasihat. Kristus itu, ya. Semua bareng Kristus, 3 Kristus, 3 Kristus. Laki-laki sebagai raja, imam dan nabi. Raja tanggung jawab, cari nafkah, bekerja keras, memimpin, ada leadership, tapi tidak boleh sombong, tidak boleh mukul, tak boleh saudara, ya. Jadi laki-laki itu harus mencintai istri seperti kepada dirinya sendiri. Tujuannya Kristus. Maka di sini dikatakan ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi semua antara suami dan istri seperti hubungan Kristus dan jemaat yang saling kasih,
kita bisa hidup sampai detik ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Oleh itu mari kita mau taat, biarpun penjelasan firman Tuhan secara singkat tapi jelas. Saya ulang sekali lagi, fungsi daripada istri ada 3. Suami juga 3, yaitu P3, yaitu penolong, penghibur, penasihat. Sentralnya Tuhan Yesus. Kalau suami juga laki-laki, Rin, R-I-N, yaitu raja. Sebagai raja, tanggung jawab, punya kepemimpinan, punya ketegasan, punya kepemimpinan. Istri harus tunduk hormat, karena ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus. Dan sebagai imam, dibawa suami, anak-anak semua lebih dekat dengan Tuhan, dengan penuh cinta kasih. Dan Nabi jaga kekudusan. Nabi itu hidup kudus loh, ya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan seperti Yesus. Jadi semuanya, dua-duanya pandang kepada Kristus. Seperti tadi dikatakan ayat 32, rahasia yang besar. Semuanya hubungan antara Kristus dan jemaat. Jadi hubungan suami istri saling pandang Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau sentralnya Tuhan Yesus, semuanya beres, saudara. Makanya saya katakan 3 tambah 3. 3 tadi fungsinya istri 3. Suami 3, 1 siapa? Tuhan Yesus. Jadi sentralnya Tuhan Yesus, digandeng sama Tuhan Yesus, hidup taat kepada Kristus, maka hidup kita keluarga diberkati. Saya mau kasih satu ayat terakhir, 2 Samuel pasal 23, ayat yang kelima. Keluarga kita adalah keluarga, di dalamnya ada janji Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita semua. 2 Samuel pasal 23 ayat 5, demikian firman Tuhan. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian yang kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menemukannya? Amin. Yesus menjadi sentral dalam hidup kita. Dia ada janji yang kekal dan teratur segala-galanya dan terjamin. Dan Tuhan berikan keselamatan dalam rumah tangga kita. Ada kesukaan, ada segala-galanya. Jawaban dari sebab Yesus adalah batu karang kita ini sempurna. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Batu saman ialah Yesus. Aku cinta pada Yesus. Terima kasih Tuhanku. Pimpinlah yang hidupku, batu sang yang teguh. Aku mohon berteduh, sucikanlah hatiku oleh darah-Mu Yesus. Dari dosaku lepaskan semua, dari hukuman bebas di dalam Tuhan Yesus. Hidupku dikuduskan, pakailah hidupku. Tuhan Yesus, pakailah hidupku. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat malam. Dan jangan lupa besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita beribadah onsite online. Dan Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.